Halo, kita hari ini akan belajar tentang bangun ruang balok. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang bangun ruang kubus. Nah, ini bangun ruang balok itu apa? Nah, ikutilah penjelasan pada video ini. Lalu, temukan hal yang harus kalian lakukan. Sebenarnya bagaimana ya? Apakah kalian tahu? Nah, bangun ruang balok itu adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 buah bangun bidang. Bidangnya apa? Berbentuk persegi panjang atau yang sering disebut bujur sangkar. Nah, bangun ruang balok ini mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Membentuk suatu ruang tentunya, karena ini adalah bangun ruang. Bangun ruang balok ini dapat kita jumpai pada banyak benda di sekitar kita, misalnya lemari. Nah, dari sisi-sisi tersebut ada 6 sisi berbentuk persegi panjang. Nah, ada 3 sisi yang saling berhadapan sama besar. Yang pertama sisi belakang yang warna biru tua dan sisi depan yang berwarna biru muda. Itu saling berhadapan ya, jadi bentuknya sama. Lalu sisi yang berhadapan kedua yaitu sisi samping kiri berhadapan dengan sisi samping kanan. Dan ini bentuknya juga sama besar. Ukurannya juga sama, lebarnya sama, dan tingginya juga sama. Berbentuk persegi panjang juga. Lalu yang berhadapan lagi yaitu sisi depan, sisi atas dan juga sisi bawah. Nah, sisi atas yang berwarna merah dan sisi bawah yang berwarna ungu atau yang sering disebut sebagai alas dan yang sisi atas sering disebut sebagai atap. Jadi, balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Lalu untuk titik sudutnya ada berapa ya? Ya, dari sebelah mana ya untuk sisi sudut titik sudutnya itu? Nah, untuk titik sudut berjumlah 8. Misalkan dengan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini titik sudut merupakan pertemuan antara rusuk pada sudut yang membentuk sudut. Di sini ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi berjumlah 8. Nah, di situ dapat dilihat dari panah. Lalu untuk diagonal sisi pada balok itu yang bagaimana ya? Apa kalian tahu? Oh, kita lihat saja. Untuk diagonal sisi itu adalah diagonal yang melintasi antara titik sudut satu dengan seberang sudut titik sudut satunya pada satu sisi. Jadi pada satu sisi, misalkan sisi A, B, F, E, terdapat 2 diagonal, yaitu diagonal AF dan diagonal BE. Sehingga dari 6 sisi tersebut terdapat 12 diagonal sisi. Nah, bisa dilihat kan? Tuh, ada diagonal yang berwarna hijau dan ada diagonal yang berwarna ungu. Dan yang lainnya kalian bisa temukan sendiri tentunya. Untuk selanjutnya ada diagonal ruang pada balok. Tentu ada karena balok adalah bangun ruang. Yang bagaimana ya kira-kira?
Apakah kalian tahu? Mari kita lihat. Untuk diagonal sisi, mohon maaf, ini diagonal ruang ya, bukan sisi ya. Itu berjumlah 4 ya, yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu ruang yang berbeda. Jadi ini diagonal ruang. Ini belum terganti ya, bukan diagonal sisi. Ya. Ibu mohon maaf ya. Jadi ada 4. Nah ini ada yang warna kuning, merah, ungu, dan hijau. Untuk selanjutnya ada juga yang bernama diagonal, bidang diagonal. Jadi berbeda ya dengan diagonal sisi maupun diagonal ruang tadi. Nah, bidang diagonal ini berbentuk bangun datar ya, yang menghubungkan dua buah rusuk yang saling berhadapan. Nah, ini juga terbentuk dari diagonal sisi tadi yang saling berhadapan dan juga dua buah rusuk yang saling berhadapan. Nah, gambarnya seperti itu. Coba kalian cari. Ada 6 bidang diagonal dalam sebuah balok. Nah, dapat dicari dengan dalam balok tersebut ya. Bagaimana? Apakah sudah kalian temukan? Nah, bisa juga selanjutnya dari balok dibuat jaring-jaring balok. Yang bagaimana ya jaring-jaring balok itu? Nah, apabila balok itu diuraikan akan membentuk jaring-jaring balok. Ataupun sebaliknya, jaring-jaring balok dapat dibentuk menjadi sebuah bangun ruang balok. Nah, jaring-jaring balok ini apabila dibuat atau dibangun menjadi balok, tentunya akan pasti akan sesuai membentuk suatu bangun ruang balok. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H ini terbentuk dari jaring-jaring sesuai contoh di samping. Nah, jaring-jaring balok itu bentuknya tidak hanya satu saja, ada bermacam-macam. Nah, yang bagaimana saja ya? Coba dilihat pada contoh berikut ini. Nah, ini ada banyak contoh jaring-jaring balok. Ada modelnya, ada banyak ya, ada banyak macamnya.
Selanjutnya kalian kerjakan latihan ini ya. Tentukan alas dari jari-jari di samping. Apabila atapnya adalah Romawi 4. Lalu apabila panjangnya 12, lebarnya 9, dan tingginya 5, maka luas permukaan baloknya berapa ya? Dan yang terakhir, buatlah 2 jaring-jaring balok yang memiliki bentuk selain gambar di samping dengan menggunakan kertas. Nah, ukurannya sama dengan ukuran nomor 2 ya. Jadi panjangnya 12, lebarnya 9, dan tingginya 5. Kalian bisa menggunakan kertas manila ya. Selamat belajar. Terima kasih. Semoga hari anak-anak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.